Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dari kami lagi untuk memahami sebenarnya zikir-zikir ini memang tidak gampang, tetapi alangkah baiknya ketika memulai berzikir dimulai dengan benar-benar niatnya lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Yang kedua, meminta izin, benar mengharap ridho Allah agar dibukakan rahmat dan karunia serta rahasia-rahasia ketenangan zikir tersebut. Dengan tawarruk dan benar-benar tunduk kepada Allah. Dan biasanya dimulai dengan mungkin dengan mandi taubat atau bersuci dari hadas kecil, hadas besar, kemudian mandi wudhu. Atau selanjutnya baru sholat sunnah, bisa saja sholat wudhu, sholat tasbih, atau sholat apapun. Kemudian membaca astaghfar sebanyak-banyaknya, mengingat kembali dosa-dosa kita, agar Allah mengampuni, kembali kesalahan kita kepada orang lain. Mudah-mudahan kita dimaafkan, mengingat kembali kesilapan-kesilapan yang sudah kita lakukan, menghasib diri sembari mengucapkan astagfirullahaladzim. Mengingat kembali yang kita sayangi sudah dipanggil oleh Allah, dan mudah-mudahan yang tinggal dalam lindungan Allah. Selanjutnya dalam berzikir itu dibutuhkan ketenangan, kehusyukan, energi, bukan sekedar berzikir. Bisa dengan berzikir memfokuskan diri dengan juhud kepada Allah. Dan yang selanjutnya usahakan menghadap kiblat. Duduk nyaman, duduk benar-benar nyaman. Jangan ada ganjalan atau rasa sakit di dalam badan. Setelah itu barulah mulai berzikir. Alangkah baiknya dimulai dengan zikir-zikir ringan dulu untuk memancing kehusyukan kita. Bisa aja dengan sholawat, dengan membaca Quran, atau dengan apapun namanya. Sembari habis itu menarik napas 7 kali. Tariklah dia benar-benar dari perut. Tarik kemudian dibuang. Seolah-olah kita mengadakan membuat sirkulasi angin yang ada di perut itu keluar, kemudian dibuang, diganti dengan yang lain. Cukup dengan makrifah, pengenalan, merasakan detup-detup jantung di badan, merasakan aliran-aliran darah, merasakan angin itu bercampur di dalam badan. Ada angin, ada air, ada darah itu menyatu dalam satu tempat. Kita mencoba membayangkan sembari memuji keagungan Allah, sembari menetapkan hati kita, sebab Allah bilang, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena apa yang mereka tulis, wa ma yasturun apa yang mereka tuliskan. Artinya apa? Kalau nun itu kita buat menjadi 2, maka kita adalah titiknya. Di mana kaki berpijak, di situ tanggung jawab akan diminta pertanggungjawaban di yaumil mizan. Jadi saat kita berzikir, kita digambarkan dalam satu titik, digambarkan dalam ruang lingkup yang benar-benar tunduk dalam satu garis. Kita di ruang lingkup tersebut terlindungi dari luar, terlindungi dari hasrat. Selanjutnya baru memulai zikir apapun itu. Salah satunya zikir yang ada di channel ini, zikir yang ada di grup ini, zikir yang ada di sini diikuti. Rasakan dia masuk ke badan. Mungkin dengan itu kita bisa mengontrol, kita bisa memahami, kita bisa menyadari energi yang ada di bawah di badan kita, energi yang ada di alam bawah sadar kita. Sebab energi di alam bawah sadar akan lebih kuat dari aslinya. Kita berlari mungkin tak akan begitu kencang dan gampang capek. Tetapi ketika kita berlari, dikejar anjing atau dikejar apapun namanya, kita nggak sadar kalau kita rupanya bisa lari sekencang-kencangnya. Mungkin untuk mengangkat mobil kita tidak bisa. Tapi kalau dikagetin kita ada di bawah mobil, maka hal tersebut bisa saja terjadi. Terangkat. Hal tersebut bisa terjadi karena energi alam bawah sadar manusia
jauh lebih kuat, jauh lebih hebat dari energi yang ia sadari. Nah, untuk memahami menyikapi itu banyak fase-fase, banyak yang harus dipenuhi pemahaman diri sendiri. Bisa saja dengan cara zikir-zikir yang itu, kemudian dipraktekkan dia di luar, dirasakan. Sudah terfokuskah zikir yang kita lakukan selama ini atau belum? Yang selanjutnya, bukankah zikir itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Apakah dengan tidak berzikir kepada Allah akan menenangkan hati manusia? Saya rasa dengan zikir tersebut ada satu wadah untuk menenangkan diri. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Kalau tersesat, kembalilah. Rasakan dia ada di badan. Rasakan semakin dalam semakin nyaman. Semakin dalam semakin nyaman, semakin kuat. Sekian. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.